Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia, yang pastinya setia di hadapan seluruh Tribuners dimanapun berada. Dan semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat. Tentu saja kita kembali dalam program Bincang Kampus, di mana dalam program Bincang Kampus kita selalu mengundang mahasiswi dan mahasiswa di seluruh Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar, untuk berdiskusi, untuk sharing, dan pastinya untuk berbagi pengalaman. Dan kali ini sudah hadir di studio Tribun Timur mahasiswi cantik yang juga berprestasi dan baru-baru ini menyelesaikan studi dengan waktu hanya 3 tahun. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa lah ya pastinya. Dan langsung saja mungkin kita berkenalan dengan mahasiswi cantik yang sudah berada di samping kanan saya. Ada Nur Asfira Estat yang juga merupakan lulusan terbaik dan tercepat FMIPA Universitas Negeri Makassar. Karena hari ini kita akan membahas mengenai raih cum laude hanya dengan 3 tahun. Bagaimana? Nanti kita langsung berbincang dengan Nur Asfira. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Vira. Waalaikumsalam Kak. Halo. Halo. Cantik banget ya kamu hari ini. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Gimana kabarnya Vir? Baik-baik Kak, Alhamdulillah fine. Sehat ya? Sehat. Oke, gimana untuk ini mungkin kesibukan? Kesibukan sekarang udah nggak ada sih Kak, karena kan udah selesai, jadi tinggal nonton drakor aja di rumah. Oh iya, siap. Asoy, sisa nonton drakor ya Tribuners. Nah baik, nah Vira hari ini gimana mungkin perasaannya mengawali obrolan kita? Gimana sih perasaannya diundang sama Tribun Timur? The first time ya Kak, jadi sedikit grogi, sedikit cemas, takut juga salah kata, jadi mohon saja bantuannya Kak. mohon dibimbing ya Tribuners. Ini agak-agak cemas. Nervous. Gak apa-apa sayang, di sini kita bakalan berbagi terus juga sharing seputar Vira tuh diundang di sini karena Vira punya prestasi. Itu yang pertama, poin pertama Tribuners. Jadi Vira mungkin sebelum itu Vira boleh mungkin berkenalan sama seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Oke, halo semuanya, kenalin namaku Nur Asfira, boleh dipanggil Vira, kalian juga boleh panggil Nur, bisa juga Ira, terserah nyamannya aja, tapi orang-orang biasanya lebih reverse ke Vira sih. Asal daerah itu dari Sinjai, khususnya di Bulu-Bulu, Kecamatan Bulu Podo, Desa Bulu Telue. Nah, untuk teman-teman di Sinjai, semoga nonton, dan salam kepada teman-teman juga yang di kampus yang lagi skripsian, semangat terus. Oke, karena sudah bebas dari kewajiban ya, udah duduk di sini loh, tapi tetap ya disemangatin teman-temannya yang masih skripsi, karena kalau kita bahas skripsi kayaknya ini masalah banyak orang nih, artinya betul sekali, letak Kak. perjuangan semua mahasiswa dan Betul mahasiswi. sekali. Nah, untuk itu Vira sebagai juga mungkin asal daerah dari Sinjai, kamu jauh-jauh bisa dibilang kan jauh nih, terus ke Makassar ngerantau. Kenapa sih memilih Universitas Negeri Makassar atau menjadikan Kota Makassar sebagai kota rantauan kamu nih? Sebenarnya sih Kak, kemarin mau keluar ya ke Jakarta, tapi malah jauh lagi ya? Iya, tapi izinnya susah ke orang tua. Jadi orang tua bilang, kamu stay di Makassar aja, karena bisa bolak-balik gitu. Dan tentunya kalau pilih Universitas Negeri Makassar kan kemarin tertarik ya, karena banyak juga jurusannya, keren-keren juga, Masya Allah sekali. Terus dosen-dosennya juga berpengalaman semua, jadi lebih ke interesting ke Universitas Negeri Makassar aja. Oke, apalagi sebagai universitas yang memang sudah negeri ya, yang sudah banyak juga peminatnya kalau kita lihat di Kota Makassar. Nah, untuk itu mungkin Vira selain daripada itu kamu kan menyelesaikan studi selama 3 tahun. Ini kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan kayaknya nggak semua orang juga bisa seperti kamu gitu. Kamu di UNM jurusan FMIPA. Boleh cerita kenapa kamu tertarik dengan jurusan FMIPA? Mungkin ini kan IPA ya, maksudnya agak-agak ribet juga nih belajar IPA gitu. Iya, sih. Jadi emang dari kecil sih Kak suka ngitung, terutama matematika ya. Tapi nggak perhitungan kan? Enggak, malahan lebih suka ngeluarin uang. Pintar, harus kayak gitu sayang, harus loyal. Jadi kemarin itu dari kecil emang udah suka matematika yang berbaur hitung-hitungan. Jadi coba-coba saya tembak jalur SB kemarin statistika, ya alhamdulillah lolos. Oh berarti jalur SB. Iya. Jadi lebih mungkin takdirnya di statistika. Oke, takdir dan kemauan kamu ya. Sejalan. Baik. Tapi kamu tipikal anak yang memang suka belajar nggak sih? Suka banget sih. Kenapa? Suka aja Kak. Kayak lebih ke hobi juga. Lebih suka karena
kalau misal ada yang saya tidak tahu, saya bisa kan belajar terus, dan kalau udah dapat itu jawabannya, saya kayak oh seneng sekali gitu rasanya kalau udah dapat pemecahan masalahnya. Suka aja belajarnya. Oke, baik. Ini sebenarnya antara aneh sama wah gitu ya. Ada orang yang memang hobi belajar. Biasanya orang mager buat belajar, ya kan? Dalam artian kayak baca buku atau apapun. Nah, sekarang kan kita udah sistem digitalisasi ataupun cepat, maunya yang serba instan gitu. Menurut kamu nih, menghabiskan waktu 3 tahun untuk studi di UNM dan menyelesaikan studi di UNM, bagaimana sih awal mula kamu menjadi mahasiswa? Bisa cerita mungkin dari kamu maba sampai kamu duduk berdampingan dengan Kak Kinan nih diundang, gimana? I see. Jadi sebelum saya cerita dulu dari SD ya Kak. Jadi saya agak bertahap gitu. Boleh anggap ini kamu sendiri ya. Jadi kita minta ceritanya dari maba, dia request ke SD Tribuners. Supaya bertahap gitu. Oh ya, boleh, silakan ya Bapak. Jadi kemarin tuh dari SD emang selalu ranking 1 ya Kak. Oke. Tepuk tangan dulu guys. Ini antara sombong atau beneran? Beneran. Oh, iya. Harusnya bawa sertifikat ke sini ya. Nggak dikabarin tadi di WA. Iya. Jadi SD-nya itu dari SD 101 Bulu-Bulu, dekat rumah juga. Di sana itu banyak banget Kak guru-gurunya yang humble juga, yang berpengalaman juga tentunya. Tetapi satu kurangnya, karena nggak ada jaringan sama sekali. Oke, jadi ceritanya kamu anak desa ya waktu Iya, SD? betul banget Kak. Aku itu anak desa sekali. Jadi pas kemarin ngerantau ke sini kayak agak orang aneh gitu karena baru ngelihat kota. Tapi oke, karena kamu bisa ada di sini. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus kemarin pas udah SD lanjutin sekolahnya di SMP. Ini udah keluar dari desa tapi masih area Sinjai. Namanya SMP 3 Sinjai Utara, terus lanjut lagi di SMA 1 Sinjai Utara. SMP-nya belum dibahas, kamu ranking berapa? Ranking 1 juga. Oh iya, siap. Aku kayaknya lama-lama duduk di sini insecure sih. Enggak boleh insecure kan? Enggak, ya bercanda. Terus akhirnya? Terus lanjut di SMA kemarin, SMA 1 Sinjai Utara. Nah ini sekolah juga merupakan salah satu sekolah unggulan. Udah di kota nih, bukan udah yang nggak ada jaringan. Udah beda. Nah di situ alhamdulillah jadi the winner lagi. 3 tahun. Artinya kan kamu berprestasinya bukan pada saat baru kuliah. Iya. Tapi sudah sejak lama. Iya Kak. Nah, sejak kamu berada di SD, SMP, dan juga SMA. Nah, ini yang menariknya pasti Tribuners. Karena dari SD, SMP, dan SMA, kemudian pada saat kamu pendidikan tinggi, kamu ambil lagi deh menjadi lulusan terbaik dan tercepat. Apa sih mungkin yang memotivasi seorang Vira nih kayak hobi banget belajar, hobi banget kejar target untuk dapat peringkat atau juara gitu di kelas? Iya. Sebenarnya Kak, kalau masalah motivasi tentu yang pertama dan utama adalah orang tua ya Kak. Jadi saya mau banggakan orang tua di kampung. Saya tahu mereka cari uang, kerja keras buat Vira di Makassar, buat biaya pendidikan Vira. Jadi saya harus lakukan yang terbaik. Why not to try the best? Jadi saya benar-benar mau membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa saya bisa membuat orang tua saya tersenyum lebar, berdiri di atas podium kemarin pas wisuda, pas dikasih penghargaan gitu sama rektor. Jadi buat orang tua seneng aja, motivasi pertamanya Kak. Kalau masalah capek pas belajar, mungkin tentu semua orang capek, stres, terus nangis tiap malam juga, selalu kayak stres, selalu terasa berat ini hidupnya, ya sering sekali terjadi, apalagi pada saat penyelesaian skripsi ya Kak. Tapi saya ingat lagi orang tua saya selalu ingat orang tua dan orang-orang di sekitar juga banyak yang support, ada crush juga yang support, ada sahabat-sahabat juga yang tentunya selalu mendukung Vira. Jadi Vira harus memberikan yang terbaik buat mereka. Oke, ada doi juga yang mendukung? Iya, ada crush. Kalau doinya nonton udah, Masya Allah, pacar saya nih duduk di sini. Oke, baik. Nah, next question lagi Vira. Tadi kamu sempat menyinggung terkait skripsi pernah mengalami masa-masa stres. Tapi kamu bisa loh menjadi lulusan terbaik dan juga tercepat. Apa sih mungkin metode belajar yang kamu gunakan pada saat skripsian? Oh iya, dibilang pernah stres sering, pernah nangis sering juga. Bahkan pernah ada di titik terjenuh, titik terberat ya Kak. Saya pernah kayak udah nggak mau kuliah lagi karena ketika saya ngerjain skripsi tiba-tiba ngestak
saya tuh udah mau gila rasanya, tapi alhamdulillah ketika hal itu terjadi, saya coba-coba ambil nafas dalam-dalam, terus hempaskan, terus saya ingat, saya ini masih hidup, Tuhan aja nggak nyerah sama saya, kenapa saya harus nyerah sama diri sendiri? Jadi betul-betul harus try gitu Kak. Jadi intinya ketika saya capek, ingat orang tua, berdoa, terus solusinya atau tipsnya buat ngerjain skripsi biar nggak apa namanya nggak nyerah ya. Dari segi manage time aja sih Kak. Jadi betul-betul quality time ke skripsi, terus ada juga quality time-nya ke jalan-jalan gitu. Jadi kita ngerjain skripsi tapi enjoy juga, jalan-jalan juga, keluyuran juga. Oke, tapi keluyurannya harus ingat pulang gitu ya. Iya, Kak. Karena ada skripsian yang menunggu. Betul Oke, banget. baik. Nah, 3 tahun ini kan menjadi pertanyaan juga, kok bisa sih, gimana dengan SKS-nya gitu, ya kan? Atau mungkin di luar sana ada juga yang mungkin nggak percaya. Kan biasanya kalau 3,5 tahun hal yang udah biasa gitu. Ini kan 3 tahun. Atau kalau standarisasi sekolah kamu termasuk lulusan akselerasi gitu kan ya. Itu gimana memang untuk apa namanya Percepatan? Iya, percepatan atau sistematika yang ada di UNM sendiri. Oh iya. Kebetulan kemarin pas pandemi corona ya Kak, ada banyak semester yang di-online-kan. Jadi saya curi waktu di situ, cari kesempatan buat daftar kayak kegiatan dari MBKM sendiri. Jadi saya ikut kampus mengajar, terus ada juga seperti KMMI, terus ada PMM. Nah nantinya itu bakal direkognisi nilainya. Jadi saya nggak perlu lagi ikut yang namanya KKN. Terus ada beberapa matkul yang udah direkognisi karena udah dilaksanakan sebelumnya. Jadi pas semester 5 itu Kak, semester 4 ke semester 5 itu Firas mau dibilang stres sekali karena kuliahnya bayangkan aja Kak, kuliah di UNM juga, terus ada kegiatan lain sore malam gitu. Kayak lebih double job di situ di semester 4 ke 5, tapi pas di semester 6 udah habis jobnya. Jadi lebih jor-joran ya di 4 dan 5. Iya. Baik, kalau kamu ditanya gimana sih mungkin masa-masa maba menurut kamu? Pada saat maba masih sebenarnya awal semester 1 tuh masih belum kepikiran buat capai target 3 tahun. Ya, betul. Tapi jalan di semester 2 itu tiba-tiba kepikiran, kalau saya gini-gini terus kuliahnya, jalan-jalan terus sama teman, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada rekor terbaru seperti di SD, SMP, SMA kemarin. Rasanya hambar gitu Kak, karena kemarin kan secara ini the winner terus, jadi lebih kepacu untuk buat the winner lagi di My University gitu. Iya, pasti kan jadi pertanyaan ya, kok SD, SMP, SMA bisa, pas kuliah nggak bisa gitu. Iya, Jadi ada challenges yang lebih besar lagi gitu. Ada tantangan begitu Kak. Setuju. Nah, terkait hal itu mungkin Vira, apa sih yang kadang membuat kamu tuh merasa capek gitu belajar, apa biasanya untuk masa kuliah ya? Biasanya kalau nge-stuck sih Kak, nggak bisa ngerjain itu skripsinya. Biasa capek, stres. Misal ada nih, saya kerja bab 4 ya Kak, cerita dikit, ada bab 4 saya kerja, terus kok ini nilainya error terus ya? Kan kebetulan saya statistika jadi pakai coding ya, sintaks pas ngolah datanya. Kalau nge-stuck itu betul-betul capek banget, betul-betul udah di titik terjenuh, titik terberat, tapi kembali lagi yang tadi, yang saya bilang, ada orang tua yang harus dibanggakan di rumah. Oke, luar biasa. Nah, akhirnya setelah kamu melewati masa-masa itu, fase itu, dan kamu disebutkan nih bahwa kamu nanti bakalan menjadi lulusan, kamu kamu mendapatkan ini apa namanya award, kamu sebagai lulusan tercepat terbaik pada saat itu, apa sih yang ada di kepala kamu? Bahagia sekali tentunya ya Kak, bahagia campur sedih juga. Bahagianya itu kenapa? Karena kembali lagi ke orang tua ya, utama dan pertama ngelihat orang tua bisa tersenyum lebar, terus lega dari yang namanya skripsi, terus bisa ngangkat juga nama baik keluarga ya, tentunya juga kampung, daerah. Terus sedihnya itu bakal ngerasa kayak aku tuh tipikal orang yang suka ketemu sama temen ya,
Terus kalau udah lulus gini kan jarang ke kampus, jadi bakal ngerinduin teman-teman juga di kampus yang masih skripsian. Terus bakal rindu suasana belajar di kampus, rindu dosen-dosennya, rindu suasananya. Oke. Gitu, Kak. Tapi Vira, tipikal-tipikal orang kayak kamu kan biasanya deket nih untuk bulian, ya kan? Iya, Ya. betul sekali. Pasti sering banget mungkin dipikir atau dikira, ih bureng Iya. banget sih kamu gitu. Betul. Santai aja kali ini kan cuma dunia perkuliahan Iya. gitu. Kamu biasa nggak sih mungkin dapat masukan-masukan atau secara tidak langsung juga bulian yang seperti itu? Terkadang Kak ya, kan namanya manusiawi toh. Kadang dibilang bureng, kadang juga dibilang, ih kenapa cepat sekali Ki, kenapa ada kamu dilakukan Iya. lagi, intinya kayak semacam mengandung bulian. Tapi kan kita nggak usah ngedengerin omongan orang luar. Oke. Jadi diri sendiri, self love sendiri, and secure sama diri sendiri. Ketika saya mendengarkan orang lain, maka saya kan akan kedoktrin sama omongan mereka. Betul. Terus saya nggak akan lakukan yang apa yang saya suka. Jadi lebih ke cinta diri sendiri, lebih bangga ke diri sendiri, self love saja sama secure diri sendiri Kak. Jadi nggak dengar orang lain, terserah mau bilangnya ih burengnya, ih begininya, saya ndak tanggapi Kak. Terkadang nangis juga kalau malam hari kalau ada kata-kata yang menyinggung dari teman-teman, apalagi kayak di kampung ya Kak. Biasa kan ada orang-orang yang julid. Kenapa sih kuliahnya cuma segini? Dibayarkah dosennya begini-begini? Saya bilang jangan didengar orang di kampung. Cukup buktikan saja nanti hasilnya. Luar biasa, baik. Dan itu kunci memang ya dimanapun kita berada, mau itu di dunia perkuliahan, dunia pekerjaan sekalipun, Vira, dan juga seluruh Tribuners dimanapun berada, bahwa omongan orang ini kalau asumsinya baik ke kita itu bisa dijadiin motivasi. Iya. Tapi ketika Betul omongannya banget. itu kurang baik Iya. atau menurutnya Abaikan itu bukan hal sesuatu yang malah membuat kita drop, harus Iya. close your telinga Iya. gitu, nggak usah didengarkan. Iya, Kak, betul nah, banget. Dan ini mungkin tips yang Vira lakukan juga sehingga Vira bisa duduk Iya, di sini dan betul menjadi mahasiswa dan juga Iya, tutup lulusan telinga. terbaik adalah telinga Iya. yang ditutup. Bukan cuma telinga tapi juga mulut yang Iya. harus ditutup, Iya. dijaga dengan baik. Iya, Luar biasa. betul Kita sekali. tepuk tangan dulu dong buat kita berdua. Nah, untuk itu Vira, beberapa perjalanan kamu ya yang Kak Kinan lihat, yang kamu dari kampung, terus akhirnya kamu ke kota, kamu masuk UNM, kamu jadi lulusan terbaik. Apa sih cita-cita kamu? Cita-citanya mau jadi dosen Kak. Jadi dosen. Iya, jadi nanti Luar insya biasa. Allah planningnya mau lanjut S2. Luar biasa. Kita doakan ya Tribuners, Iya. semoga kamu dimudahkan. Iya. Nah, pernah nggak sih kamu mikir kalau menjadi mahasiswa itu berat gitu? Pernah. Pada saat pengerjaan skripsi Kak, pada saat skripsi itu udah banyak banget tantangan yang harus dihadapi. Udah mau berhenti kuliah, udah semua titik terjenuh pas perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir itu ada di situ. Oke, menurut kamu definisi mahasiswa dalam sorotan kamu itu seperti apa? Ya, mahasiswa menurut saya itu mahasiswa adalah individual yang bisa tentunya mengembangkan skillnya, mengembangkan ilmu yang didapat di universitasnya sendiri. Terus tak lupa juga ikut berkontribusi di kegiatan-kegiatan luar. Jadi jangan hanya di akademiknya saja yang tinggi, harus juga ada semacam kayak komunitas organisasi gitu. Oke. Jadi harus aktif balance gitu dua-duanya. Nah, kalau untuk Vira sendiri aktif di mana pada saat kuliah? Kemarin itu sampai saat ini alhamdulillah aktif di komunitas Genbi ya Kak, Generasi Baru Indonesia di bawah naungan Bank Indonesia, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, Iya. berarti kamu termasuk penerima beasiswa juga? Iya, udah 2 tahun Kak, dan sekarang jadi pengurus inti juga. Kemarin juga jadi pengurus. Luar biasa, Jadi baik. sedikit cerita, kalau di Genbi itu kan prokernya padat ya Kak. Hampir dibilang tiap hari ada proker. Kami tuh di sana ada 255 orang dari Unhas, dari UINTER juga, dan dari UNM juga. Nah, prokernya itu padat banget, dari kayak 3 kali seminggu lah, 4 kali seminggu, bahkan ada yang tiap hari, mau tiap hari. Iya. Jadi kita itu harus betul-betul memanage time-nya itu gimana, karena harus jalan juga kuliahnya, jalan Iya, juga betul, organisasinya. Jadi betul-betul harus dibalancein. Nah, jadi pertanyaannya untuk membalance Iya. ataupun juga mengatur waktu seorang Vira
yang memang aktif di organisasi sebagai penerima beasiswa juga, tapi Iya. bisa lulus secara cepat dan baik, itu gimana tuh kamu? Emang nggak ada tidur kali ya? Tidur juga sih Kak. Oke. Jadi kalau misalnya kayak ada proker tuh Kak di Gen B. Jadi betul-betul kita fokusnya ke Gen B. Tapi ketika udah pulang, udah di rumah, nah kita tuh quality time-nya benar-benar to learning. Jadi jalan juga Gen B-nya, jalan juga kuliahnya. Jadi saya tuh nggak santai. Kalau misal dari keluar keluyuran, pasti malamnya begadang buat ngerjain skripsi. Ataukah ada kegiatan di luar, terus pulangnya harus ini deadline ngerjain ini. Oke, Karena udah jadi nyita ada waktu. target ya. Iya, ada Jadi kalau target. misalnya healing di pagi sampai Iya, sore, jadi malamnya harus begadang. Kayak gitu. oke, luar biasa. Nah, cita-cita kamu yang akan cita-cita kamu atau target kamu untuk menjadi dosen ke depannya. Jadi dalam waktu dekat ini target seorang Vira mau Dosen atau kayak semacam guru kan, dia kan yang ngajarin mahasiswa atau ngajarin seluruh orang biar buat jadi orang yang sukses ke depannya, buat jadi guru dan dosen kan ngajarin siswa atau mahasiswanya buat jadi orang sukses Iya. ke depannya. Ada yang jadi bupati misal, polisi dan sebagainya. Intinya seluruh orang yang sukses kan terpusat dari guru atau pendidik ya, dari dosen. Oke, gitu. apalagi mereka adalah pahlawan Iya, tanpa tanda jasa. Betul sekali, Kak. Luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi Vira di segmen kedua. Tentu saja kamu harus memberikan Tribuners dan seluruh pemirsa dan seluruh mungkin mahasiswa dan mahasiswi yang lagi menonton Bincang Kampus ini, bagaimana sih tips and trick yang akan kamu berikan kepada mereka biar mereka-mereka ini yang mungkin masih stay di kampus atau mungkin masih lagi semangat-semangatnya mengerjakan skripsi untuk bisa lebih semangat lagi. Ditahan dulu, Iya. disiapkan jawabannya. Kita akan kembali Tribuners selesai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kampus. Dan tentu saja masih bersama Kinan dan juga masih bersama Vira, mahasiswi terbaik loh yang lulus 3 tahun. Di awal tadi kita udah ngobrolin ya beberapa juga keseharian ataupun juga aktiviti dari seorang mahasiswi lulusan terbaik dan tercepat, yaitu Vira. Dalam kesempatan kali ini tadi juga udah sharing anak kampung yang jauh-jauh kuliah ke kota tapi bisa sekarang ini. Iya, Kita betul. sapa lagi. Vira masih semangat? Masih dong. Oke. Gimana? Masih cantik? Masih cantik? Masih cantik. Harus selalu percaya diri ya. Iya. Nah, itu poin paling penting. Self Vira, love. oh iya betul, harus self love juga. Vira, kita akan lanjutkan di segmen kedua ini. Nah, kamu tadi udah cerita banyak juga ya tentang beberapa memang kalau kita nih lihat dan juga amati, kamu nih tipikal orang yang memang usahanya keras nih kalau Iya. kita lihat, ya kan? Jadi nggak Betul serta-merta Vira langsung bisa jadi lulusan terbaik, lulusan tercepat, banyak sekali usaha yang Vira lakuin. Bisa nggak sih mungkin Vira juga memberikan tips and trick kepada teman-teman semua, terkhusus mahasiswi dan mahasiswa Tribuners yang lagi nonton nih, bagaimana bisa seperti minimal bisa mengikuti jejaknya Vira gitu, bisa lulus cepat atau menjadi lulusan terbaik. Iya. Jadi kan ini untuk lulusan terbaik dan tercepat beda ya, Kak. Kalau terbaik itu dilihat dari nilai, kalau tercepat itu dilihat dari tanggal kita sarjana. Jadi untuk tips triknya, kalau mau jadi terbaik ya memang planning nilai dijaga dari semester awal. Oke, pertama, poin kedua. Poin kedua itu tentunya juga kalau mau terbaik ya apa ya, kerja keras tentunya ya Kak, kerja keras, belajar keras, terus ikut-ikut event kegiatan di kampus sehingga kayak lebih banyak yang kenal gitu, jadi lebih famous gitu di kampus juga, terkenal dengan keaktifannya juga, kan Iya. menjadi poin plus juga. Betul. Iya. Terus untuk yang tercepat itu, yang hanya 3 tahun, kita bisa dengan memulai mengikuti beberapa kegiatan yang bisa menyetarakan SKS-nya di kampus. Baik. Jadi seperti bisa ikut kampus mengajar, bisa ikut pertukaran pelajar, bisa ikut KMMI, banyak deh Kak. Pokoknya itu semua bisa direkognisi oleh kampus. Jadi kita nggak perlu lagi ngikut mata pelajaran di kampus. Oke, Iya, betul banget. Jadi ada banyak cara juga Iya. ya, yang penting teman-teman yakin nih. Heeh. Nah, kalau untuk motivasi belajarnya Vira seperti apa? Kalau motivasi belajar Kak, kembali lagi ya di manage time-nya, itu yang paling penting sih. Karena jujur Vira itu juga bukan tipe kalau orang yang selalu belajar 1 hari full ya, karena Iyalah. juga bosan. Jadi saya itu kayak manage time-nya betul-betul harus dibenerin. Misal kayak kalau emang Vira lagi rindu sekali jalan ya harus keluar. Vira juga nggak bisa belajar terus karena prinsipnya Vira begini. Kalau kita belajar terus kayak tertekan gitu kan nanti jadinya gila ya. Nanti jadinya stres kayak orang gila, jadi harus Iya. apa namanya Bentar, Vira, ini kamu antara cerita atau mengungkapkan perasaan iya, ya? mengungkapkan juga sih Kak. Iya, tenang. Oke. Udah, ini kayaknya ini mulai jiwa-jiwa demonstrasinya udah kelihatan nih di sini. Oke. Nah, terus lanjut lagi. Dari segi manage time aja sih Kak, kalau untuk tips and triknya ya, karena segala sesuatu yang dikerjakan kembali dari kitanya, bagaimana caranya kita membagi waktunya. Oke. Vira, menurut kamu yang paling kamu lihat hari ini ya, terkhusus di seluruh mahasiswa dan mahasiswi di tahun 2022 ini, apa sih tantangan terberat seorang mahasiswa dan mahasiswi? Tantangan terberatnya itu dari diri sendiri Kak sebenarnya. Kenapa? Karena itu ngebangun niatnya itu susah. Kayak susah sekali untuk mau ngerjain ini. Susah sekali niatnya. Jadi kalau memang bukan kita yang ngedorong dirinya kita ini, jadi dia nggak jalan. Jadi saya itu pernah juga kemarin pas di skripsi udah hampir 1 minggu nggak pegang laptop. nyentuh. Iya, karena lagi ngestak jadi kayak malas gitu. Jadi kayak lebih harus ngelawan diri sendiri aja sih. Oke, Gitu, kalau Vira sih niatnya. tipikal anak yang suka belajar di apa? Mungkin di tempat sepi, di tempat ramai, di kafe, atau harus tertutup tidak ada orang sama sekali, atau gimana? Kalau Vira tipikalnya suka yang sunyi, karena nggak ada yang ganggu. Lebih cepat aja gitu. Mencintai Iya. kesepian ya. Iya. Tapi nggak boleh jadi wanita kesepian ya. Kita harus tetap bergaul Iya. gitu, apa namanya? Berbagi juga kepada teman-teman yang lain, sharing. Pokoknya Iya. harus ngobrol, harus Iya. menghidupkan suasana gitu. Betul banget. Nah, next question nih Vira.
ke depan kan kamu ingin jadi seorang dosen dan kamu sudah melihat nih tantangan-tantangan yang ada. Peluang-peluang apa sih yang saat ini kamu manfaatkan, Fir? Untuk sekarang itu peluangnya apa ya Kak? Lebih ke ngejar beasiswa S2 juga. Oke. Jadi lebih lebih belajar lagi, lebih lebih rajin cari-cari link untuk beasiswa S2. Ya. Terus juga untuk mengisi waktu karena kan masih lama ya Kak untuk S2-nya buka, jadi Vira juga cari sementara kayak perusahaan atau kantor-kantor yang butuh tenaga. Oke. Iya. Dalam bidang statistik mungkin Iya, ya atau keuangan iya, gitu. betul banget, Kak. Baik. Nah, untuk kedepannya sendiri Vira, setelah mungkin kamu mendapatkan nih apa ya mungkin cita-cita dan semua target kamu bakalan ngapain lagi sih gitu? Intinya belajar terus sih Kak. Nambah ilmu terus aja. Oke. Iya, bikin bangga orang tua, itu yang paling penting. Bisa Baik. jadi orang sukses. Vira anak keberapa sih? Anak terakhir dari 2 bersaudara. Anak bungsu. Iya. Baik. Nah, Vira, apa yang paling selalu diajarin sama Vira, panggilnya ibu apa? Umi. Oh iya, Umi sama? Umi sama ayah. Iya. Vira, apa sih yang biasa diajarin Umi sama ayah yang sampai saat ini Vira ingat? Kalau dari orang tua pesannya cuma kayak biar nggak ada uang ya Kak, biar mereka nggak ada uang tapi harus tetap harus tetap usahain Vira uang buat pendidikannya Vira. Yang paling penting itu pendidikan. Jadi memang orang tuanya Vira suruh terus Vira untuk belajar, nggak usah pusingin yang namanya uang. Nanti urusan uang mereka yang cari. Makanya Vira harus jadi the winner karena merasa tidak enak, merasa kayak beban orang tua begitu Kak. Oke. Ya. Dan pesannya juga orang tua, jangan lupa orang tua tentunya, jangan sombong, jangan durhaka, jangan bangga ya begitu. Kayaknya poin durhaka itu untuk semua ayah. Iya. Kayak gitu kamu aja tuh sih lucu Kak. tahu. Kayak gitu aja sih Oke. Kak. Jangan lupa sholat juga, biarpun kapanpun itu dimanapun. Baik. Vira, waktu Umi sama ayah tahu nih Vira jadi lulusan terbaik, bicara di podium, ceritain dong gimana suasana pada saat itu. Netes ya air matanya Kak. Maksudnya kayak Nggak mungkin apa-apa, it's okay. terharu. Jadi pada saat kemarin di wisuda itu kan cuma pendampingnya hanya 1 orang ya Kak. Yang lain itu nggak boleh masuk karena mau dibatasi, cuma yang ada undangan. Terus kebetulan pas Ramadana ayah yang wakili. Ayah itu sampai kayak bangga sekali, sampai merinding katanya pas Vira naik lagi kasih kesan pesan di depan banyak orang. Terus pada saat wisuda ibu lagi yang wakili gantian, ibunya ya nangis, maksudnya senang campur bahagia, senang campur sedih juga karena udah lulus ya, tapi tentunya bahagianya banyak karena jadi the winner di kampus. Mereka itu kayak bangga sekali, sampai sekarang kan mereka udah ada di kampung ya Kak, kemarin balik. Mereka itu sampai kayak banggain Vira lah di tengah-tengah gitu ya. Bilang apa biasa Umi? Biasanya bilang, ternyata anakku juga bisa Ji begini. Ternyata tidak selamanya Ji keluar jalan-jalan kasih habis uang. Kayak begitu. Lebih suka ke apa ya Kak? Umi tuh lebih suka banggain Vira lah intinya, karena Vira jadi the best ya ceritanya begitu. Oke, Vira, apa sih yang mau Vira sampaikan misalnya nih kepada semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswa yang mungkin sekarang nih lagi berada di posisi berjuang lagi, kan tidak semua ya orang-orang di luar sana yang punya kesempatan yang sama Vira, tapi tidak menutup kemungkinan semua orang bisa seperti Vira. Buat teman-teman yang sekarang di kampus juga, teman-teman perjuangan dari SD sampai SMA juga, semangat saja skripsinya, atur waktunya baik-baik, kembali lagi ke manage time-nya bagaimana caranya, terus jangan pernah menyerah sama skripsi, itu saja sih Kak, harus lawan betul-betul rasa malas yang ada pada dirinya kita. Tetap berjuang, nanti akan indah sih pada waktunya, cuma memang harus dipacu dari diri sendiri. Oke, ya. Semangat ya. Ingat tuh katanya mahal. Betul. Ya. Vira, satu lagi ini pasti yang paling istimewa untuk sebagai closing statement Vira juga. Kalau orang-orang dan teman-teman Vira yang saat ini menyaksikan Vira duduk di sini pasti merasa bangga
termasuk pasti Umi dan Ayah. Orang tua. Vira mau bilang apa sama Umi sama Ayah yang lagi di kampung? Apa yang mau Vira sampaikan sebagai penutup Vira juga hari ini diundang oleh Tribun Timur? Ya, buat Umi sama Ayah di kampung, terima kasih banyak atas seluruh bantuannya juga, doanya juga, terus dari segi material juga. Selalu tempatnya Vira bersandar ketika jenuh, selalu memberikan motivasi, selalu memberi semangat kepada Vira. Terima kasih banyak karena sampai sekarang ini menjadi the winner di kampus, menurut Vira bukan hal yang cukup untuk dibalaskan ke ayah ibu. Masih perlu lagi dibalas buat ayah sama Umi. Kita berikan aplaus yang meriah yuk buat Vira biar semangat lagi, jangan sedih-sedih. Baik, terima kasih Vira. Ini luar biasa ya penutup kamu. Kamu berikan pesan kepada ayah dan Umi dan juga kepada semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Jadi intinya apapun yang kita bicarakan hari ini, bahwa dimanapun teman-teman berada, semester berapapun teman-teman sekarang, itu harus tetap semangat karena semua orang punya waktu, punya kesempatan. Tapi jawabannya adalah maukah kita gitu, maukah kita belajar dan maukah kita menyelesaikan kewajiban kita. Hari ini Vira mungkin teman-teman semua dan Tribuners menjadi inspirasi ataupun juga keterwakilan seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk duduk di sini. Tapi kita akan mengundang juga Vira-Vira yang lain untuk duduk bersama Kinan Aulia dalam program Bincang Kampus. Terima kasih banyak Vira untuk kehadirannya. Semoga kamu semangat selalu. Semoga kamu ketika menjadi dosen Kak Kinan undang lagi di sini ya. Betul banget, Kak, wajib. Oke. Terima kasih. Yang paling penting jaga kesehatan. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Nur Asyifira yang juga menjadi lulusan terbaik dan tercepat di Universitas Negeri Makassar. Dan pastinya apa yang kita bicarakan hari ini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, bisa menjadi motivasi belajar lagi biar lebih giat, dan termasuk buat mahasiswa-mahasiswa akhir yang lagi mageran nih buat ngerjain skripsinya, termasuk diri aku sendiri mungkin ya. Biar kita lebih semangat lagi untuk menyelesaikan kewajiban kita. Dan tetap semangat dimanapun kita berada, apalagi buat perempuan-perempuan, kita selalu punya nilai. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit dari hadapan Anda Tribuners. Sampai bertemu lagi di program Bincang Kampus berikutnya dengan mahasiswa dan mahasiswi terbaik di seluruh Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.